Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Guntur Pardamaian Pakpahan dalam eh, kisah-kisah anak manusia yang disesatkan oleh iblis dan para tentaranya dari zaman dulu hingga akhir zaman. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajma'in. Seperti biasa, dengan ikrar iblis atau janji iblis ini, iblis berkata, karena engkau telah memutuskan aku, ya Allah, telah engkau memutuskan kepada aku ini adalah sesat, maka aku jadikan indah perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran di muka bumi ini, dan aku akan menyesatkan semuanya. Nah, ini adalah janji atau ikrar iblis kepada manusia di hadapan Allah. Karena kesombongannya, dia tidak mau mengakui Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Karena kesombongannya, karena dia lebih tinggi bahannya dari api dibandingkan Nabi Adam yang terbuat dari tanah, sehingga iblis ini memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya agar bisa menyesatkan manusia. Saudara-saudaraku, rekan-rekan yang sama-sama mengharapkan taubat, seperti biasa saya menasihati diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, rekan-rekan, dan saudara-saudara sekalian. Seperti biasa, ketika kita sudah terlanjur pernah melaksanakan perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan semoga Allah menutupi aib-aib kita di hadapan manusia. Sekali lagi, ini adalah memotivasi kepada kita agar mengetahui bagaimana seluk-beluk kejahatan setan, iblis, dan para tentaranya ini. Hari ini khusus membahas tentang kisah seorang pemuda di Ashabul Ukhdud, kisah tentang parit yang dibakar, kemungkaran seorang raja yang zalim membakar orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Buruj ayat 5 dan seterusnya. Kisahnya seperti ini. Jadi pada zaman dulu, zaman seorang ada kerajaan yang zalim, yang dia didampingi oleh pengawal maupun juga penasihat, dan juga didampingi penyihirnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita sebut saja karena ini adalah kisah nyata dalam Al-Quran, dan juga diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Ya, kita lanjutkan kembali bahwa dalam kisah Ashabul Ukhdud ini dalam surat Al-Buruj dari ayat 5 sampai selesai, bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir
ya beliau menyampaikan juga yang banyak meriwayatkan dari hadis-hadis Imam Ahmad maupun Imam An-Nasai. Kisahnya adalah seperti ini. Jadi zaman dulu ini adalah sebuah zaman setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, hingga raja waktu itu di Yaman ini, negeri Yaman ini dikuasai oleh orang Yahudi yang kurang lebih namanya Zunuwas. Dan tokoh-tokohnya ini pun seandainya ada yang berbeda ini karena banyak yang meriwayatkan, tapi tokoh-tokohnya insya Allah dari sumber yang benar. Jadi suatu ketika sebuah kerajaan ini yang memiliki seorang penyihir tua untuk melanggengkan kekuasaannya, Raja yang Zulim ini di negeri Yaman ini setiap memberikan keputusan maupun memberikan fatwa-fatwanya ini selalu didukung oleh penasihat dan juga penyihirnya. Nah, ketika itu penyihirnya sudah tua, kita sebut saja penyihir ini Kazim namanya. Jadi Kazim ini sudah tua dan menginginkan ada generasi selanjutnya, yaitu penerusnya untuk melanjutkan ilmu yang dimiliki oleh seorang penyihir ini, yaitu Kazim ini, sehingga mengusulkan ke raja agar mengadakan sayembara atau audisi kepada warga Yaman ini untuk dilatih atau diberikan ilmunya, tapi atas dasar seleksi yang diinginkan oleh seorang Kazim ini. Nah, seleksi atau audisi penyihir muda ini ternyata ada di antaranya hamba Allah, kita sebut saja Wahdah. Nah, Wahdah ini adalah seorang pemuda yang senantiasa biasa menyukai sihir, dan ternyata dia terpilih menjadi seorang audisi yang terpilih untuk pewaris ilmu sihir seorang Kazim ini. Nah, ketika sudah ditentukan siapa pewaris ilmu sihir ini, ternyata Wahdah. Dan ketika Wahdah ini keesokan harinya untuk mempersiapkan ilmu, mempelajari ilmunya yang akan diwariskan kepadanya. Namun perjalanannya dari rumah ke istana ini sangat jauh, sehingga sebelum menuju istana, Wahdah ini ternyata dalam perjalanannya ini dia mendengar ada seorang gumaman atau seolah seperti mantra-mantra, sehingga membuat dia menjadi penasaran sesungguhnya siapakah gerangan orang yang berkata-kata ini, bergumam-gumam ini seolah seperti mantra-mantra. Karena keingintahuannya, Wahdah ini menuju ke tempat suara yang terdengar agak aneh seperti lantunan atau mantra-mantra magic atau mantra-mantra sihir, sehingga dia dengan mengendap-endap di sebuah gua dia datangi. Dan ketika itu seorang petapa atau seorang rahib yang sudah tua, ternyata beliau adalah Mustafa, kita sebut saja Mustafa, sedang berzikir lantunan zikir-zikir lafaz Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Jadi berzikir dan lantunan-lantunan asma Allah yang indah untuk mengingat kepada Allah. Ternyata gumamannya ini terdengar di luar gua, sehingga menyebabkan keingintahuan Wahdah. Nah, dalam
obrolannya atau dialog di antara mereka, bahwa penasaran Wahdah ini menanyakan apa yang diucapkan atau dilapatkan atau dilantunkan atau seolah nyanyian-nyanyian. Maka Wahdah pun menjelaskan tentang zikir-zikir yang disampaikan, dilantunkan olehnya semata-mata karena agar supaya mengingat kepada Allah. Dan kata-kata Allah ini menjadi sesuatu yang aneh bagi Wahdah, seorang Wahdah pemuda yang tidak pernah diajarkan tentang ilmu-ilmu tauhid dan sering mempelajari ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu magic, sehingga tidak pernah mendengar kata-kata Allah. Dan dijelaskan oleh Wahdah, Allah adalah Sang Maha Pencipta, pengatur seluruh alam, dan bahkan merasa takjub, dia menyangka apakah Allah itu seorang penyihir, apakah lebih besar daripada Kazim, seorang guru sihir. Mustafa menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta penyihir-penyihir itu dan mengatur segala sesuatu. Wow, ini sungguh penjelasan yang luar biasa, sehingga Wahdah menjadi penasaran dan ingin mendengarkan informasi tentang ketauhidan ini dari Mustafa. Sehingga dengan lupanya dia waktu bahwa dia adalah sudah ditentukan waktu untuk belajar kepada Qasim, dan akhirnya segera meninggalkan segera meninggalkan Mustafa, dengan Mustafa menasihati kepada Wahdah bahwa jangan engkau memberitahukan tentang keberadaan Mustafa dan tentang apa yang telah disampaikan kepada Wahdah. Dan Wahdah pun berjanji akan menemuinya kembali dan tidak akan memberikan rahasia atau informasi rahasia tempat persembunyian Mustafa. Dan dalam perjalanannya untuk menuju ke istana untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir sang Qasim, dan Qasim ini sangat marah karena Wahdah ini sudah menyalahi aturan, sudah telat, karena waktu yang telah ditentukan adalah waktu-waktu yang sebelumnya ternyata dia molor waktunya jauh dari apa yang diharapkan oleh Qasim. Walaupun demikian dimarahi dan mungkin sempat dipukul oleh Qasim, tapi Wahdah sabar tentang apa yang dia kehendaki Qasim, dan dia mau mempelajari ilmu-ilmu sihir yang dimiliki oleh Qasim ini. Dan dengan husu dan semangat Wahdah ini pun mau mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Qasim, dari ilmu-ilmu tentang ramuan-ramuan, ilmu-ilmu tentang cara-cara mengelabui orang, dan semuanya ilmunya disampaikan, dan Wahdah menyerap semua ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Qasim ini. Sehingga hari demi hari seperti demikian Wahdah mempelajari ilmu tauhid kepada Mustafa, dan juga tidak lupa mempelajari ilmu sihir. Ini merupakan suatu dua ilmu yang sekaligus dipelajari oleh Wahdah. Yang pertama adalah ilmu tauhid tentang ilmu keesaan kepada Allah dan ilmu-ilmu agama, tapi dia juga mempelajari ilmu-ilmu sihir yang menyesatkan manusia. Dan ketika dalam bergulatannya tentang pemikiran tentang dua ilmu-ilmu yang dia hadapi, yang dia miliki ini, suatu ketika Wahdah ingin menuju ke istana, Wahdah ini dikejutkan oleh banyaknya masyarakat yang bergumul dan berkumpul di sebuah jalanan besar, yang ternyata di situ orang-orang atau masyarakat ini ternyata sedang dihadang atau dihalau oleh seekor binatang buas. Ada yang menafsirkan seekor beruang, ada yang menafsirkan seekor badak, tapi ini adalah binatang yang besar yang bisa menyebabkan bahaya kepada masyarakat.
Sehingga ketika itu Wahdah ingin berbuat baik kepada masyarakat dan memikirkan dan juga ingin mengetahui ilmu manakah yang lebih baik di antara yang dia pelajari dan dia miliki, apakah ilmu tauhid ataukah ilmu sihir. Namun Wahdah ini lebih condong kepada ilmu tauhid, ilmu agama, dan dia berdoa kepada Allah, memohon untuk diberikan pertolongan dan beri petunjuk, sehingga apabila ilmu ini atau dia bisa membunuh binatang buas dengan tangannya atau dengan batu, maka dia akan bertobat dan ingin selalu senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu tauhid ini. Dan dia berdoa Wahdah kepada Allah dan memohon pertolongan dengan minta izin kepada Allah untuk membunuh binatang buas itu dengan atas nama aku membunuh binatang ini atas nama Tuhan pemilik segala alam semesta. Dan akhirnya dilemparkan sebuah batu ke binatang buas ini. Dengan satu lemparan saja binatang ini terhuyung dan akhirnya mati. Dengan gembira masyarakat ketika itu, masyarakat Yaman yang ketika itu sedang ingin lewat di jalan yang dihalau oleh seekor binatang buas ini sangat senang sekali dengan bantuan Wahdah, dan mereka mengetahui bahwa Wahdah ini adalah seorang murid Kazim, dan mereka sangat berterima kasih, juga sangat aneh karena setahu mereka bahwa Kazim itu selalu mengajarkan atau selalu memberikan mantra-mantra atau memberi rasa takut kepada masyarakat. Tapi ini aneh kepada muridnya sendiri, bukannya memberikan tidak nyaman kepada mereka, tapi justru membantu dalam urusan ketika dia dihalau oleh binatang buas. Sehingga di antara mereka bertanya kepada Wahdah, "Wahai anak muda, sesungguhnya engkau ini adalah murid Qasim." "Iya, wahai bapak, aku ini murid Qasim. Tapi ilmu apa yang engkau bisa lakukan sehingga engkau bisa membunuh binatang buas yang besar itu?" "Ini adalah ilmu tauhid, ini adalah pertolongan Allah. Dan seyogyanya kalianlah beriman kepada Allah." Dan karena siapa Allah itu? Mereka bertanya-tanya. Allah itu adalah yang menciptakan kita semua dan memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Wah, apakah ini yang diajarkan oleh Qasim? Bukan, aku diajarkan oleh seorang rahib. Dan apakah kalian mau beriman kepada Allah? Ternyata mereka masyarakat ini antusias dan mereka beriman kepada Tuhannya Wahdah, yaitu kepada Allah. Dan ternyata setelah waktu berlalu, hari pun semakin viral. Wahdah ini semakin viral. Ternyata selain Wahdah dengan viralnya telah membunuh seekor binatang buas dengan hanya lemparan batu sekali lempar saja sudah mati, tapi Wahdah juga dengan izin Allah, pertolongan Allah, beliau Wahdah ini bisa menyembuhkan penyakit lumpuh, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit yang lainnya dengan izin Allah. Penyakit yang buta bisa disembuhkan. Nah, ini sampai terdengar dari kalangan masyarakat biasa sehingga dari istana, sehingga membuat bangga seorang Raja Dunwas ini, kerajaan Yaman ini. Ternyata apa yang diajarkan Qasim ini sudah mulai berpengaruh kepada Wahdah, dan ilmunya sudah bisa diandalkan. Tetapi ini sangat kaget sekali. Ternyata ada informasi dari prajurit bahwa yang dipraktekkan ilmu-ilmu untuk
membunuh binatang itu bukan dari ilmu yang diajarkan oleh Kazim, dan jadi bingunglah si raja yang zalim ini, Raja Dunduwas ini. Sehingga ada suatu waktu ketika ada kejadian yang lain, ternyata selain banyak pendukungnya, raja ini juga ada penasihat, dan ternyata penasihat ini juga memiliki musibah, jadi matanya buta oleh cakaran binatang piaraannya. Sehingga ketika mendengar isu atau viralnya tentang ilmu wahdah ini bisa menyembuh, selain bisa membunuh binatang buas sampai meninggal dengan satu lemparan, dan sudah viral juga bahwa wahdah juga bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga penasihat ini menyuruh bawahannya untuk memanggil wahdah untuk menterapi atau memeriksa atau menyembuhkan penasihat yang sakit matanya ini, yang buta ini. Dan akhirnya wahdah pun menjumpai penasihat raja ini di rumahnya, dan penasihat ini sudah menyiapkan harta emas untuk kalau seandainya wahdah ini bisa menyembuhkan matanya. Dan ketika itu wahdah dengan rendah hati, pemuda yang soleh ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit perantaraku ini adalah bukan aku, tapi aku hanyalah perantara. Yang menyembuhkan adalah Allah. Allah Sang Maha Pencipta dan mengatur segala sesuatu semuanya di alam semesta ini, dan memberi rezeki dan menghidupkan dan mematikan. Maka seandainya kalau engkau sembuh atas pertolongan Allah ini, apakah engkau mau beriman? Wahai penasihat, aku tidak menginginkan harta benda yang engkau siapkan. Dengan izin Allah, penasihat ini sembuh, bisa melihat kembali dengan senang hati penasihat ini, dan juga mau beriman. Sungguh akhlak yang luar biasa pemuda ini, wahdah ini. Dia ketika telah memberikan bantuan, memberikan terapi-terapinya, dan memberikan penjelasan dakwahnya bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah, dia sangat senang sekali. Sehingga dengan kesenangannya ini dia mau beriman kepada Allah. Dan tanpa disadari, penasihat ini karena sudah lama tidak bekerja, sehingga dia aktivitas lagi bekerja ke istana, sehingga membuat heran seluruh pengurus istana atau kerajaan, bahkan raja sendiri sampai heran. Bagaimana tentang kesehatanmu, wahai penasihatku? Alhamdulillah aku sudah sehat, bisa melihat lagi. Dan yang menyembuhkan aku adalah bukan siapa-siapa, bukan manusia, tapi Allah. Dengan tidak ragu-ragu lagi, penasihat ini mengatakan siapa yang menyembuhkan, sehingga membuat emosi dan marah sang raja. Karena selama ini sang rajalah yang dianggap Tuhan oleh mereka dan masyarakat sekitarnya, dan menutupkan rapat-rapat tentang pengetahuan ketauhidan ini, sehingga membuat marah raja. Kalau seandainya tetap dengan keyakinannya itu, maka akan dipancung. Tapi sebaliknya, kalau melepaskan keyakinan itu, akan terus mengabdi kepada kerajaan dan menjadi petugas penasihat kepada raja. Dengan tidak ragu-ragu lagi, penasihat ini mengatakan, aku tidak ragu-ragu lagi, aku sudah tua dan aku beriman kepada Tuhan yang wahdah. Akhirnya dengan menunjuk dan menugasi prajurit, penasihat ini dipenjarakan dan dipancung karena sudah berani melanggar keputusan raja.
Dan inilah sebuah resiko yang berat bagi mereka orang-orang yang menentang keputusan raja, dan menjadi pelajaran bagi mereka seandainya mereka mau beriman kepada Allah. Dan ini sudah diketahui oleh seluruh kalangan kerajaan dan juga masyarakat, dan membuat Wahdah menjadi sangat sedih sekali tentang kejadian ini. Dan akhirnya raja ini mencari informasi dan memanggil Wahdah. Sebenarnya ada gerangan apa informasi sehingga kerajaan ini seperti sesuatu yang heboh, sesuatu yang ada perubahan yang sangat berbahaya, mengancam keberlangsungan kerajaannya, sehingga dipanggillah Wahdah. Ternyata selain Wahdah aktivitas berdakwah kepada masyarakat, memberikan informasi ilmu-ilmu tauhid yang diajarkan Mustafa, beliau juga menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti buta, lepra, dan penyakit-penyakit yang lain dengan izin Allah disembuhkan. Sehingga ketika itu Wahdah dipanggil oleh kerajaan dan seolah-olah diinterogasi oleh kerajaan, oleh Raja Junwas ini. Wahai Wahdah, engkau telah belajar ilmu yang diajarkan oleh Qasim, tetapi engkau tidak mempraktekkan apa yang engkau ajarkan oleh Qasim kepadamu. Engkau menyembuhkan penyakit, bahkan engkau telah menyembuhkan kebutaan dari penasihatku, sehingga ingin kami menanyakan sesungguhnya apa yang engkau pelajari selama ini. Dan karena sudah terdesak, Wahdah pun memberikan penjelasan-penjelasan dengan keberaniannya, walaupun ini amat berat dan pahit. Wahai Raja, ternyata aku selama ini dalam kesesatan, mempelajari ilmu-ilmu sihir dan tidak berguna bagi banyak orang. Dan ternyata suatu ketika aku bertemu seorang rahib, seorang pendeta yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu ketauhidan, tentang ilmu-ilmu bahwa sesungguhnya Allah lah Maha Pencipta, mengatur seluruh makhluk, dan juga mematikan dan menghidupkan dan memberi rizki. Dengan ilmu-ilmu inilah aku menyadari ternyata itulah yang membuat ketenangan hati. Dan kabar ini membuat raja sangat tersesat dan emosi, dan kemarahannya sangat memuncak. Namun Qasim memberikan pembelaannya, dan sebelumnya ingin membisikkan kepada raja bahwa jangan dulu divonis atau dihukum mati dulu, tapi minta informasi siapakah yang memberikan pelajaran-pelajaran tauhid ini. Maka dengan pura-pura Qasim ini berkata kepada Wahdah, muridnya ini, wahai Wahdah, aku ini sudah tua dan aku ternyata ingin bertobat, tapi sebenarnya siapa yang mengajari kamu ini ilmu-ilmu tauhid ini? Aku ingin mempelajarinya juga. Karena Wahdah memang orang yang sangat jujur dan juga menyukai tentang pertobatan, walaupun gurunya sendiri, sang Qasim penyihir ini, dengan tidak ragu-ragu lagi akhirnya Wahdah memberitahukan siapa yang mengajarkan ilmu tauhid ini selama ini. Dan akhirnya Wahdah memberitahukan bahwa karena engkau ingin beriman pada Allah dan ingin bertaubat, maka aku informasikan bahwa yang mengajari aku selama ini adalah seorang rahib di sebuah gua, adalah seorang Mustafa. Nah, dengan
kepolosannya, akhirnya Qasim ini sangat senang sekali dengan berpura-pura melemes, mengenes gitu, dengan pura-pura lemah di hadapan Wahdah, ingin mengetahui siapa sumber dari segala petaka ini. Dan akhirnya diinformasikan kepada raja bahwa yang guru Wahdah ini adalah Mustafa, yaitu mantan ulama yang dulu sebuah kerajaan yang diusir, dan akhirnya mengutus prajuritnya untuk menangkap Mustafa dan dipancung. Dan Wahdah ini sangat sedih sekali karena Qasim ini sangat bohong dan berpura-pura sehingga dia iba, sehingga menyebutkan keberadaan. Dengan rasa menyesalnya, Wahdah ini sangat menyesal sekali apa yang dikatakannya, bahwa yang mengajari selama ini adalah Mustafa. Dan akhirnya raja pun juga memutuskan kepada Wahdah, karena engkau juga menyebabkan kerajaan ini menjadi porak-poranda, kau pun akan dibunuh, akan dikirim ke sebuah gunung, engkau akan dijatuhkan di ketinggian di atas gunung oleh prajurit-prajuritku. Dan akhirnya raja itu mengutus prajurit-prajuritnya untuk mengikat Wahdah dan ingin menjerumuskan Wahdah di atas gunung untuk membunuhnya. Akhirnya Wahdah pun digiring ke sebuah gunung oleh prajurit-prajuritnya. Sampailah tiba ketika dalam perjalanannya Wahdah ini, banyak masyarakat yang sangat iba dan sangat sayang sekali terhadap Wahdah, seorang pemuda yang baik sekali, telah mengajarkan mereka kepada ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu agama. Dan akhirnya banyak sekali masyarakat yang tadinya ingin membela, ingin membantu, berani mau melawan prajurit, namun Wahdah menghentikan mereka karena ini adalah perbuatan sia-sia, biarlah Wahdah sendiri saja yang menghadapi permasalahan ini. Dan akhirnya Wahdah digiring dalam sebuah gunung yang tinggi dan sudah siap untuk dijerumuskan, dijatuhkan ke jurang gunung yang penuh bebatuan. Namun sebelum itu Wahdah memberitahukan kepada prajurit-prajuritnya, wahai prajurit-prajurit, engkau akan membuat sia-sia saja ingin menyelakaiku, ingin membunuhku, karena kalau Allah belum berkehendak untuk mematikanku, aku tidak akan pernah mati. Tapi sebaliknya, kalau Allah menolongku, engkau tidak ada lagi yang bisa menolong, karena aku punya penolong, yaitu Allah. Dengan meremehkan perkataan Wahdah ini, prajurit-prajurit ini sambil mentertawai apa yang mendengar kata-katanya, sehingga prajurit-prajurit ini mengolok-oloknya, sehingga suatu saat ada pertolongan Allah dengan angin yang gemuruh. Sudah diperingatkan oleh Wahdah untuk prajurit ini bertobat, jangan lagi mau mengikuti perintah-perintah kerajaan. Akhirnya dengan kesombongannya prajurit-prajurit ini, mereka semuanya jatuh ke gunung-gunung dan Wahdah diselamatkan oleh Allah. Dan dengan pertolongan Allah ini Wahdah kembali kepada masyarakat, dan sekali lagi dia berusaha untuk menolong masyarakat yang dalam keadaan sakit dan kekurangan dan banyak ketindasan selama ini, dan memberikan dakwah-dakwah ilmu-ilmu agama bagi mereka di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang persembunyian agar tidak diketahui oleh prajurit. Dan informasi ini diketahui oleh raja, dan raja pun sangat menyesal tentang banyaknya prajurit yang sudah terbunuh karena seolah-olah Wahdah menggunakan ilmu sihirnya, padahal Wahdah ini ditolong oleh Allah. Dan memerintahkan kembali kepada prajurit yang lebih banyak lagi agar menangkap Wahdah. Akhirnya Wahdah pun ditangkap kembali
karena banyaknya informan dan prajurit-prajuritnya kerajaan, sehingga dengan cepat Wahdah ini ditangkap kembali dan divonis oleh kerajaan bahwa akan dibunuh di lautan dengan bantuan informasi dari penasihat-penasihat ini, agar tidak diketahui oleh masyarakat yang sudah beriman kepada Allah. Akhirnya Wahdah pun digiring dengan prajurit yang lebih besar lagi di sebuah kapal, naik dengan kapal dengan prajurit-prajuritnya untuk menuju ke tengah lautan untuk menenggelamkan Wahdah dengan prajurit yang lebih banyak dari sebelumnya. Sehingga dalam perjalanan ketika sudah di tengah lautan ingin menenggelamkan Wahdah, sekali lagi Wahdah seorang pemuda yang berakhlak baik dan bertutur kata yang baik, Wahdah menasihati kepada mereka prajurit-prajurit kerajaan ini, "Wahai prajurit, engkau tidak akan bisa membunuh aku kalau Allah yang menghidupkan dan mematikanku tidak mengizinkan aku mati. Tapi sebaliknya, kalian tidak akan bisa hidup kalau Allah berkehendaki kalian seluruhnya mati di lautan ini." Sekali lagi Wahdah diperolok-olok oleh mereka dan ditertawakan, seolah-olah dengan Wahdah sudah siap diceburkan di laut ini mereka sudah aman. Ternyata sekali lagi Allah memberikan pertolongannya dengan angin puting beliung dan ombak yang sangat besar. Mereka diporak-porandakan, kapal laut mereka atau perahu-perahu mereka dihancurkan oleh Allah, dan semua prajuritnya tenggelam dan mati, tidak ada yang selamat. Dan sekali lagi Wahdah ditolong oleh Allah dengan bagian keping-keping kapal yang masih mengambang dan menuju ke daratan. Sekali lagi Wahdah ditolong oleh Allah dengan keimanannya. Namun dalam pemikirannya Wahdah ingin mengakhiri agar membuat solusi dari semuanya, yaitu agar bagaimana rakyat seluruh masyarakat ini beriman. Akhirnya dengan sesuatu ide bahwa dia harus berkorban demi masyarakat agar mereka beriman, menunjukkan di depan umum dengan cara dia dikorbankan, dibunuh oleh kerajaan, dan akhirnya menyampaikanlah apa yang ingin disampaikan oleh Wahdah kepada kerajaan. Ketika Wahdah menuju ke istana, akhirnya semua prajurit-prajurit dan anggota kerajaan ini membuat tercengang dan aneh, seolah-olah tidak percaya apa yang mereka lihat. Ternyata Wahdah masih hidup, seolah-olah Wahdah ini sesuatu yang memiliki ilmu sihir yang luar biasa. Ketika menghadapi raja, sekali lagi sebelum berbicara atau mengungkapkan idenya, Wahdah sudah diperintahkan untuk dibunuh oleh algojo-algojonya. Dan sekali lagi Wahdah ditolong oleh Allah hingga algojo-algojo ini lemah dan lesu karena pertolongan Allah. Dan juga Qasim, sang guru sihir ini pun juga ingin menguji ilmunya, sejauh apa Wahdah ini bisa menghadapi prajurit-prajurit yang besar, semuanya bisa dikalahkan. Akhirnya Qasim berusaha juga untuk membunuh Wahdah. Sekali lagi Wahdah ditolong oleh Allah. Sihir-sihir yang disampaikan atau yang ditujukan kepada Wahdah ini tidak ada pengaruhnya, dan justru Qasim menjadi lemah dan lunglai. Ketika itu raja sudah hampir putus asa. Bagaimana mungkin kerajaannya bisa berlangsung lama apabila banyak sekali prajurit yang mati dan semuanya sudah mulai lemah, dan Qasim pun sudah lemah penyihirnya, dan juga ketika banyaknya perencanaan untuk pembunuhan selalu gagal. Hampir putus asa sang raja ini, dan akhirnya Wahdah pun justru menyampaikan niatnya itu.
"Wahai raja, engkau tidak akan pernah bisa membunuhku. Tapi kecuali apa wahai Wahdah? Kecuali engkau kumpulkan aku dibunuh di tengah lapang dengan cara menggunakan busur panah, dengan menyebutkan aku membunuh atas nama Tuhan Wahdah, Tuhan pemuda ini. Engkau raja, katakan ini dengan sekeras-kerasnya ketika engkau memanah. Pasti engkau akan membunuhku seketika. Baiklah, kalau emang itu akan menjadikan kau terbunuh, kau jadi binasa, aku sangat senang sekali. Tapi jangan membohongiku." "Tidak, wahai Tuhan Raja. Tapi justru juga engkau jangan bohong. Kau ucapkan yang keras di hadapan masyarakat. Kumpulkan semuanya masyarakat di tempat lapangan yang besar dan juga seluruh anggota kerajaan." Akhirnya dengan waktu yang telah ditentukan dan tempat yang ditentukan di sebuah lapangan yang sangat besar, Wahdah diikat di sebuah seolah seperti kayu salib. Kemudian sang raja menyiapkan panahnya dengan busur panahnya, dan juga disaksikan oleh sekumpulan masyarakat Yaman ketika itu. Yang masyarakat Yaman ini sangat iba kepada Wahdah. Ternyata Wahdah ingin dibunuh oleh raja. Dan ketika siap-siap untuk memanahnya, Wahdah sudah siap dengan posisinya, dan raja pun sudah siap membidikan panahnya, busur panahnya kepada Wahdah dengan ucapan apa yang dimaui oleh Wahdah. Ketika itu diperdengarkan oleh seluruh masyarakat Yaman, kerajaan Junnuwas ini, dan juga anggota-anggota kerajaan, anggota-anggota pengurus kerajaan dan prajurit-prajuritnya semuanya dikumpulkan. Ketika itu panah yang pertama dikatakan bahwa ketika sudah siap membidikkan busurnya, panahnya kepada anak panahnya kepada Wahdah, "Aku membunuh atas nama Tuhan pemuda ini." Ternyata bidikan yang pertama itu tidak tepat, tidak sampai, dan akhirnya raja pun protes. "Wahai Wahdah, kau berdusta. Justru engkau yang berdusta, wahai raja. Engkau kurang keras menyampaikannya. Sampaikanlah yang keras agar mereka mendengar semuanya. Rakyat dan masyarakat semuanya mendengar. Baiklah, kalau memang itu supaya engkau menjadi mati." Akhirnya raja pun membidikkan busurnya dengan panahnya. "Aku membunuh atas nama Tuhan pemuda ini." Akhirnya dilepaskan panah dengan suara yang lantang dan keras, semuanya mendengar, dan Wahdah pun terkena busur panah, dan Wahdah pun dengan mengucapkan tauhid kepada Allah, akhirnya Wahdah pun mati. Tetapi justru dengan kematian Wahdah ini menyebabkan sesuatu yang sangat mengguncang kerajaan. Ternyata mereka, masyarakat itu, meyakini bahwa kematian Wahdah itu karena Tuhannya Wahdah, dan mereka mengatakan, "Kami beriman kepada Tuhannya Wahdah, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini." Dan raja ini sangat panik. Ternyata seluruh masyarakat ini beriman kepada Wahdah, karena selama ini raja ini sangat zalim dan tidak pernah tahu apa yang mereka yakini selama ini. Ternyata Tuhannya Wahdah inilah yang akan menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka semua beriman. Dengan kegusaran dan kepanikan ini, akhirnya Raja Junnuwas ini memberikan informasi kepada penasihatnya, memberikan keputusan. "Wahai penasihatku, bagaimana ini kejadiannya
sehingga menjadi seluruh masyarakat kita beriman kepadanya Tuhan wahdah. Dan tidak aku sangka bahwa kematian ini justru bukannya mengakhiri dari carut marutnya wahdah ini, tapi justru bahkan menjadi bumerang pada kekuasaan kita. Akhirnya penasihat ini memberikan nasihat kepada raja bahwa buatlah parit dengan kayu bakar, dengan dibakar. Parit ini dibakar, dan seandainya masyarakat ini masih beriman kepada Tuhannya wahdah, maka dimasukkanlah ke parit. Tetapi kalau mereka tidak beriman, maka selamatkanlah mereka. Tetapi dengan perkataan ini, dengan pilihan ini, mereka atau masyarakat ini bukannya menginginkan keselamatan, mereka justru tetap kokoh dengan pendiriannya bahwa masyarakat Yaman ini yang dipimpin oleh Dzun Nuwas ini malah mengambil resiko beriman kepada Tuhan wahdah dengan resiko dia akan dibunuh, dibakar, dilemparkan ke parit ini. Dan hampir seluruhnya beriman kepada Tuhannya wahdah. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika ada seorang ibu yang iba terhadap anaknya. Dia ingin berpikiran bahwa dia agar biar selamat, dia katakanlah dengan pura-pura bahwa dia tidak beriman kepada Tuhannya wahdah. Justru karena dia menggendong bayinya ini, justru bayi yang masih pesusuan, yang belum bisa bicara, atas izin Allah ada sebuah keajaiban bahwa bayi ini memberikan keyakinan yang memperkuat keyakinan kepada ibunya. Wahai ibu, apa yang engkau pikirkan, justru kalau engkau beriman kepada Tuhannya wahdah, justru itu yang lebih baik. Maka dengan tidak ragu-ragu lagi ibu ini menjerumuskan ke parit karena dia beriman kepada Tuhannya wahdah. Subhanallah, kejadian ini sungguh sangat memilukan. Kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan iblis ini sehingga menyebabkan keputusan yang sangat tragis. Mereka membunuh dengan membakar orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-5 sampai selanjutnya, di ayat yang ke-7, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman, orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan lagi Maha Tinggi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Masya Allah, ini kebiadaban iblis ini hingga menyesatkan seorang raja dan para pengikutnya, hingga membinasakan orang-orang yang beriman. Kala itu dari hadis yang diriwayatkan ini, ternyata ada salah seorang pemuda yang lolos dari pembakaran ini, sehingga dia kabur dan memacu naik kuda. Ternyata pemuda ini adalah orang-orang Romawi. Jadi orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika informasi ini disampaikan bahwa orang-orang yang beriman ini telah dibakar, telah dibunuhi, dia mengirim surat kepada kerajaan Romawi, sehingga kerajaan Romawi ini mengutus kerajaan Habsyi yang dipimpin oleh Habsyi ini. Kerajaan Habsyi ini memerintahkan untuk agar
menyerang menyerang kerajaan Yaman yang telah membunuh orang-orang beriman, dan akhirnya dengan izin Allah orang-orang Yaman ini yang telah membakari membunuh orang-orang beriman ini akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dan inilah merupakan sebuah kisah yang tragis kepada kita, jadi acuan bahwa ternyata iblis ini bukan saja menggoda satu orang saja, ada segolongan, bahkan orang yang berkuasa, sehingga kita senantiasa mengambil posisi bagaimana seandainya dalam posisi keadaan demikian tetap kita dalam keadaan istiqomah. Ini menjadi pelajaran pada kita, dengan resiko ketika dibunuh tetap istiqomah, bahwa Allah memberikan balasan yang baik setelah itu. Mungkin ini sajalah kisah-kisah anak manusia yang disesatkan oleh iblis dan para tentaranya, yaitu yang menyesatkan seorang raja dan seorang penyihir dan penasihat dan bala tentaranya ini, menjadi pelajaran pada kita. Mungkin ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.